materi yang kedua yaitu kapilaritas. Jadi, kapilaritas itu adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair melalui perantara seperti kain, dinding, pipa kapiler, dan sebagainya. Namun, tidak semua zat cair mengalami gejala kapilaritas yang sama. Misalnya pada air dan raksa. Pada zat cair berupa air, permukaan zat cair dapat membasahi dinding, sedangkan pada zat cair berupa raksa tidak dapat membasahi dinding. Raksa malah akan turun. Air membasahi dinding karena gaya kohesi antara partikel air lebih kecil dari gaya adhesi antara partikel air dan partikel dinding. Gaya tarik-menarik antara partikel sejenis disebut gaya kohesi, sedangkan gaya tarik-menarik antara partikel berbeda jenis disebut gaya adhesi. Rumus dari kapilaritas itu sendiri adalah H sama dengan 2G cos theta per rho. Rumus dari kapilaritas itu sendiri adalah H sama dengan 2G cos theta per R rho G. Dengan keterangan H sama dengan tinggi zat cair atau M, Y sama dengan tegangan permukaan dalam kapiler atau satuannya N per M atau Newton per meter. Theta sama dengan sudut kontak, Rho sama dengan massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan R sama dengan jari-jari pipa kapiler dengan satuan meter. Tegangan permukaan pada rumus tersebut maksudnya adalah gaya yang bekerja pada tiap satuan panjang bidang permukaan fluida. Gaya ini timbul karena adanya gaya tarik-menarik molekul fluida sehingga pada permukaan seolah menunjukkan lapisan tipis yang mempunyai kecenderungan menyusut pada luasan permukaan. Sebaliknya, sedangkan sudut kontak yang dimaksud dalam rumus tersebut bisa kita peroleh dengan mengukur sudut yang dibentuk antara perpanjangan meniskus dengan dinding wadahnya. Meniskus sendiri merupakan bentuk yang seolah melengkung pada fluida yang dipengaruhi oleh sudut kontak. Contoh penerapan kapilaritas di kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan kapilaritas dalam kehidupan salah satunya yaitu kompor minyak tanah. Pada kompor minyak tanah, peristiwa kapilaritas dimanfaatkan agar minyak tanah yang berada di bagian bawah kompor bergerak naik melalui sumbu kompor yang terbuat dari kain yang berpori-pori kecil, sehingga api dapat terus menyala. Yang kedua, kapilaritas dapat bersifat menguntungkan, namun juga bisa merugikan bila terjadi di situasi yang tidak tepat. Contohnya, naiknya air yang merembes ke bagian dinding dapat mengakibatkan kerusakan pada dinding tersebut. Contoh soalnya, permukaan air dalam sebuah pipa diketahui sebesar 0,07 Newton per meter. Kemudian jari-jari pipa tersebut adalah 1 meter. Tentukan kenaikan air dari dalam pipa jika sudut kontak permukaan air dan pipa sama dengan 0. Maka kenaikan cairan dalam pipa kapiler dapat dihitung dengan H sama dengan 2G cos theta per R rho G. Karena G sama dengan 0,05 Newton per meter dibagi jari-jari pipa sama dengan 1 meter dan theta sama dengan 0,000, maka H sama dengan 2 dikali 0,07 dikali cos 00 per 1 dikali 100, 1 dikali 1000 dikali 10, maka H sama dengan 0,244 meter.